Ya, kita ulang lagi. Nah, oke. Udah muncul gambarnya? Udah? Udah muncul Udah, gambarnya Kak. udah? Oke. Kalian kan punyanya grafik V terhadap T, ya. Tapi pertanyaannya kalian diminta untuk mencari V saat 1 detik. Gimana caranya? Si grafiknya harus diapain buat mengetahui V saat 1 detik? Diapain? Tahu? Dek? Diapain, Dek? Kalau misalkan kalau kata kakak tadi tuh harus dicari gini dulu nggak kak? Apa sih kemiringannya? Bukan ya? Oke, Dek. Dea kan punya grafik V. Kalau kemiringan tuh kan gradien ya, Dek. Gradien tuh turunan ya nggak sih? Bener kak. Emang turunannya V apa, Dek? Turunannya VA. Lah itu emang yang diminta apa? Oh iya V V. satu. Terus diapain dong grafiknya? Ya nggak diapa-apain, Dek. Orang kita punya grafik V, mau cari V. Ya nggak sih? Oh, saya bingungnya itu karena ada T-nya gitu kak. Enggak. Kan kita punya grafik V terhadap T, mau carinya V salah satu. Ya tinggal lihat aja. Satu kan di sini, ya nggak sih? Dia tuh mau tahu di sini itu kecepatannya berapa, bener nggak? Betul? Betul? Betul, Dek? Bener kak, bener. Nah, gimana gimana caranya, Dek? Kita mencari titik tersebut. Caranya, lihat, Bagi aja nggak titik sih kak? merah, oh iya, titik merah, titik merah yang kita mau cari, dia ada di sepanjang garis miring yang warna biru. Betul nggak? Bener. Nah, karena titik yang kita cari ada di garis miring yang warna biru, kita bisa gunakan yang namanya persamaan garis lurus. Yang kayak gimana? X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Satu itu kan posisi awal. Posisi awal di mana? 0,0. Berarti X1-nya itu 0, Y1-nya juga 0. Dua itu posisi akhir. Letaknya di mana? Letaknya di 2,40. Berarti X2-nya 2, Y2-nya 40. X dan Y adalah informasi yang kita butuhkan. Kita udah tahu X-nya itu yang kita inginkan adalah ketika 1. Yang kita mau cari itu adalah Y-nya. Betul gitu kan, Dea? Betul? Bener Betul? kak. Gitu ya? Kita masukin. Berarti 1 dikurang 0, dibagi 2 dikurang 0, Y-nya nggak tahu, dikurang 0, 40 dikurang 0. Berarti Kalau mau 1 nanya, per bukannya 2. X Ya, min X1 tuh harusnya X min 0 ya? X min X1. X-nya berapa? Oh iya. Satu. Kan X-nya udah tahu. X yang diinginkan satu kan? Oh iya ya kak. Kita cuma nggak tahu Y-nya berapa kan? Ngerti? Berarti ini Y per 40. Berarti Y-nya itu adalah 20. Tadi Y itu menyatakan V kan? Berarti V saat 1 detik itu adalah 20. Satuan jangan lupa. V itu vektor apa skalar? D? Kecepatan Vektor. vektor. Dia bilang asumsinya lagi bergerak di sepanjang sumbu X. Berarti kalian harus menyertakan huruf I. Paham ya? Ngerti deh ya? Oke, masih pertanyaan yang sama. Tapi dia mintanya V saat 5 detik. Karena kalian punya grafik V terhadap T, dan yang diminta adalah V saat 5, berarti kan tinggal lihat aja ya. Iya 5 itu bener. Berarti X-nya 5 dong kak ya? iya, tinggal lihat. Di sini tuh X-nya berapa? 5. Y-nya X 40 kan? Iya. Ya udah, berarti X-nya jawabannya 40. 5. Tinggal lihat grafik. 40 meter per second. Kalau dia ke kanan, kasih huruf I. Pertanyaan B sekarang. B dia minta apa? Percepatan saat 1 detik. Betul ya? Oh, yang V average-nya belum kak? Oh iya, VV-nya belum ya? V average pada selang Oke, lupa 0 saya gitu. juga. Oke. Oke, VV sekarang ya.
V average. V average, ada selang 0 sampai 6 ya. V average rumusnya apa kemarin deh ya? Bentar, Ya Kak. catatan. Mm-mm. V average rumusnya apa kemarin? Apa? P average itu Adalah mana tuh ya? apa yo? Kemarin ada tuh catatan saya. Apa? Kecepatan. Ah, Apa? mana tuh? Lihat catatan saya ya yang kemarin saya kasih ya. Itu udah ada tuh V average tuh rumusnya apa? Oh, Ada delta apa? V per delta T. Yang benar V Eh, average, V oh average, itu V percepatan. average. Berarti Delta R per delta T. delta R Jadi, Kak, salah lihat. dibagi delta T. Gitu ya, betul ya? Artinya kalau kita mau cari V average, kita harus tahu delta R. Betul? Masalahnya adalah kita nggak punya delta R-nya. Yang kita punya itu adalah grafik V terhadap T. Bener. Jadi, Ya, kalau kita mau cari delta R dari V, gimana caranya dia? berarti harus diintegralin. Ya, ingat integral tuh hasilnya delta kan? Integral dari V dt. Apa arti dari integral di sebuah grafik? Luas daerah. Luas. Sama aja luas dari grafik V terhadap T. Dari 0 sampai 6 kan? Bener, Oke, Kak. kita anggap saja ini sebagai luas satu yang bentuknya segitiga, luas 2 bentuknya persegi panjang. Berarti luas satu segitiga ya. Luas satu berarti setengah. Berapa tadi alasnya? 2 dikali 40 tingginya. Dapatlah 40. Luas 2 itu persegi panjang. 2 sampai 6, 4 dikali 40. Nah, udah deh. Berarti delta R-nya luas satu ditambah luas 2. Oke, arahnya ke kanan. Delta T-nya 6 minus 2, 6 minus 0 ya. Oke, maka dapatlah 200 per 6 meter per second. Paham deh ya? Ngerti? Paham? Halo, Dea? Oh, berarti kalau misalnya grafik tuh kita tuh kayak nggak usah nyari integralnya langsung gitu, kayak langsung aja cari luasnya gitu kan, Kak? Ya kan tadi luas artinya integral artinya Hmm, luas. Bener jadi bisa aja Dea ngitung fungsinya bisa bisa. Tapi jadi 2 kali kerja kan? Ya nggak? iya, Cari Kak. dulu fungsinya, dapat fungsinya baru cari integralnya, terus masukin batasnya 2 kali kerja. Sama aja ngitung luasnya sebenarnya. Oke, yang B sekarang. B minta apa? Percepatan saat 1 detik. Betul ya? Oke. Masalahnya adalah kita nggak punya percepatan. Yang kita punya itu adalah grafik V terhadap T. Betul? Artinya kita harus cari percepatan dari grafik V. Kalau dari V mau cari A, diapain dia? Dari V mau cari A itu Ya, diturunkan. turunkan. Kenapa? Karena A itu adalah D per DT dari V. Betul? Apa arti turunan di sebuah grafik? Arti turunan di sebuah grafik itu artinya kemiringan. Gradien. Betul. Kemiringan atau gradien. Oke? Nah, ya udah. Tinggal lihat. Detik pertama, ini kan. Kita mau tahu nih, titik coklat ini, jangan X ini kita kasih ke titik hijau deh ya. Titik hijau ini, berapa kemiringannya di grafik yang warna biru? Oke, tadi kan saya kasih tahu ya, kemiringan itu apa? Kemiringan itu tidak lain adalah delta Y per delta X. Betul? Betul ya, Dek? Betul? Halo, Dea? Betul, Kak, betul. Delta Y-nya berapa, Dea? Delta Y-nya berapa kemiringannya? Delta Y-nya berapa? Ini dibagi jadi dua section Enggak. juga atau Iya, kan kita lagi lihat yang di sini. yang segitiga. Iya, kan ini kan titik hijau artinya di segitiga kan? Berarti 0 sama 40 gak sih, Kak? Berarti delta Y-nya berapa? 40. 40 delta X-nya?
Dua. 40 lagi 2, 20 kan? 20. Udah, itu jawabannya. 20 satuannya meter per second kuadrat. Arahnya I. Paham? Terus dia minta apa lagi? Percepatan saat 5 detik. Berarti kalau kita lihat dari grafik, 5 detik ini kan. Nah, kita mau tahu ini nih, titik hijau yang ini. Ganti deh, jangan hijau deh, titik orange. Nah, lihat deh, titik orange pada grafik biru, berapa kemiringannya deh? Miring nggak deh? Enggak sih, Kak. Enggak, ya Datar. udah. Kalau nggak miring, berarti kemiringannya nggak ada. Nol ya? Gampang kan? Nah, Ya, terus minta paham. apa lagi? Dia minta percepatan rata-rata. Rumusnya apa tadi, Dek? Average. Delta V per delta T. Delta V per delta T. Karena dia minta pada selang interval 0 sampai 6, berarti V saat 6 dikurang V saat 0 dibagi 6 minus 0. Berarti untuk mendapatkan average, kita butuh informasi V-nya. V saat 6 dan V saat 0. Kita kan punya grafik V kan? Kalau kita punya grafik V, Benar. mau cari V juga, tinggal lihat aja. V 6 Itu berarti empat kan puluh 40. V 0, 0 kan? Berarti Nol, 40, 40 per 6. 40 per 6. Udah, gampang kan? 40 dibagi 6. Satuan, meter per second kuadrat. Paham ya? Berarti? Benar. Paham, Kak. Oke. Sekarang pertanyaan C. C itu adalah kapan mobil berhenti sesaat. Oke, coba tanya deh. Apa sih syaratnya? Syarat dikatakan mobil tersebut berhenti. Apa syaratnya, Dek? Mobil disebut berhenti kalau, halo, ya, Halo. mobil dapat disebut berhenti kalau Kecepatannya nol. kecepatannya nilainya nol. Tinggal kita lihat aja. Kita kan punya grafik V kan? Betul? Benar. Tinggal lihat aja di grafik itu mana yang kecepatannya nol. Berarti yaitu Nol. di sini dan di sini. Benar nggak? Betul? Mm-mm. Kalau di nol kan tuh starting point ya. Dia memang awalnya berhenti kan? Artinya yang dimaksud berhenti sesaat yang di sini. Betul? Nah, kita mau tahu ini. Dia berhenti sesaatnya itu kapan? Artinya ini tuh berapa deh? Paham? Oh, berarti di akhirnya, Kak ya? Enggak. Kalau nol kan emang awalnya dari nol kan dia emang dari gambarnya kan dia bilang berhenti satu artinya berhenti itu sesaat doang. Kalau ini kan dia emang awalnya berhenti deh. Oh Nanti iya, nggak? iya. Ngerti-ngerti, Kak. Nah, sekarang kita mau tahu ini tuh detik keberapa ketika dia berhenti sesaat. Gimana caranya, Dek? Tahu nggak? Lihat lagi deh. Titik yang warna ungu yang kita mau cari kapan, dia terletak di garis miring, garis linear yang warna biru. Betul nggak? Mm-mm. Betul? Tadi kan udah saya kasih tahu. Kalau kita mencari nilai titik di suatu garis grafik, kita bisa gunakan persamaan garis Garis. lurus. Persamaan garis lurus. Yang tadi deh, X min X1 dibagi X2 min X1 Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Sekarang posisi satunya, posisi awal dari garisnya. Di mana? 6,40 ya, betul? Benar. Posisi awal miringnya kan? Berarti X1-nya itu adalah 6, Y1-nya 40. X2 berarti posisi akhir dari garisnya. 8,60. Berarti posisi 2 X-nya 8, Y2-nya adalah min 60. X dan Y yang kita mau cari. Kita kan mau cari X-nya. Artinya kita nggak tahu. Tapi Y-nya tahu. Y-nya kita maunya 0. Karena Y itu adalah sumbu V. Betul nggak? Tinggal masukin deh. Seperti ini X dikurangin 6. Dibagi 8 dikurang 6. 0 dikurang 40. Dibagi min 60 dikurang 40. X min 6 dibagi 2 sama dengan min 40 dibagi min 100. Coret, 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 coret.
Kali silang 10x dikurangin 60 sama dengan 8. Berarti 10x itu 68, berarti x-nya 6,8. Tadi x menyatakan apa? Sumbu T kan? Berarti T-nya itu adalah 6,8 rekor. Paham deh ya? Ngerti? Kak, X-nya itu tuh Ya. menggambarkan sumbu T gitu. Karena, Lah ini di gambar ini coba lihat. Di grafik ini x sumbu x-nya apa? oh, T kan? oh iya, oke oke Kak, aman-aman. Berarti x-nya adalah T. Sekarang pertanyaan D. D itu minta perpindahan selang 0,10 dan jarak 0,10 sama posisi 0,10. Oke. Dia minta D itu dia minta perpindahan. Kita masalahnya nggak punya nilai perpindahan. Kita punyanya grafik V. Kalau kita mau cari R, delta R dari V diapain? Di diapain Oh, deh? Delta R dari V berarti harusnya naik kan, berarti Naik diintegralin. integral. Jadi delta R itu adalah integral dari V dt. Apa arti dari integral? Luas, betul? Luas dari grafik V terhadap T. Oke, Dea. Dea tahu kan beda untuk menghitung jarak dan perpindahan ya, betul? Beda kan ya? Betul? Dek? Bener Kak. Oke, misalkan Dea berjalan ke depan sebanyak 10 meter. Setelah itu Dea mundur ke belakang sebanyak 3 meter. Hmm. Maju 10, mundur 3. Oke, pertanyaannya, berapa perpindahannya, Dek? Perpindahannya 7, jaraknya 13. Oke, perpindahannya 7. Dapat dari mana 7? Dari maju Eh, 10, dari mundurnya 3, betul? benar. Oke, artinya perpindahan itu didapat dari luas grafik di mana mobil dalam kondisi maju dikurang luas grafik di mana mobil dalam kondisi mundur. Luas yang mundur pasti negatif, tapi kita cuma mau butuh nilainya. Maka ini kita mutlakin. Oke, lihat deh. Jadi kita tahu kan, grafiknya seperti ini. Ini nilainya adalah 6,8. Lihat, dari 0 sampai 6,8, nilai V-nya positif ya. Artinya, ini mobil dari 0 sampai 6,8 dalam kondisi maju. Sedangkan dari 6,8 sampai 10, nilai V-nya negatif. Ini kondisinya mundur. Nah, berarti kita tahu kapan dia maju, kapan dia mundur. Tadi kan kita udah hitung luas 1, luas 2. Kita anggap ini luas 3 deh, yang segitiga. Ini luas 4, segitiga juga. Luas 5, persegi panjang. Nah, 1 dan 2 udah kita hitung luasnya berapa. Kita hitung luas 3, luas 4, luas 5. Luas 3 bentuknya segitiga tengah. Berapa alasnya, Dek? Luas 3, Dek? Nah, berapa alasnya, Dek? Luas 3, Dek? Bentar Kak, benar luas 3 alasnya itu 6 Hmm. ke 6,8 ya? Jadi Nah, 0,8. 0,8, tingginya 40 ya. Berarti Iya. alasnya 0,8, 0,8, tingginya 40. Coret, 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 coret. 2, jadi 16. Betul? Luas 4, juga segitiga ya, setengah. Alasnya berapa, deh? Luas 4, deh? Alasnya itu harusnya 6,8 sampai 8 nggak sih Kak? Jadi Ya, jadi 1,2. tingginya min 60 ya, karena di bawah Iya, ya, betul? iya benar. Berarti alasnya 1,2, tingginya minus 60. Coret, 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 coret. Jadinya minus 36. Luas 5 deh, persegi panjang. Berapa panjangnya, berapa lebarnya?
luas 5, panjangnya itu Dua, lebarnya 2, ya, panjangnya itu min min 60. 60. 2 kali min 60. 2 dikali min 60, berarti min 120. Udah, berarti luas yang maju itu adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Luas yang mundur adalah luas 4 tambah Kenapa luas. harus luas maju dikurang luas mundur, Kak? Lo Dari kan tadi, tambah. lo tadi Dea maju 10 meter, mundur 3 meter. Berapa perpindahannya? Oh, pakai konsep perpindahan, Kak ya. Oke, oke. Ya kan? Maju kurang mundur kan? Karena definisi perpindahan di situ adalah integral. Integral kan luas kan? Berarti luas yang kurva yang maju tambah dikurangi luas yang mundur. Paham deh? Paham, Kak. Jadi luas maju itu kalau saya luas 1 40, luas 2 160, luas 3 16, luas 4 itu minus 36 ditambah luas 5 minus 120. Jadi berapa ini? 216 dikurang 156. Maka perpindahannya itu adalah 60. Vektor kan? Maka kasih I. Paham deh? Paham ya? Paham, Kak. Oke. Terus dia minta jarak. Tadi jaraknya berapa kalau dia? 13 kan? Dapat dari mana 13? Maju 10, mundur 3. Betul? Kalau Mm-mm. jarak itu berarti adalah luas yang maju ditambah luas yang Mundur. mundur. Tapi kan luas mundur bakal negatif nih. Kita mutlakin. Luas yang maju kan 216. Luas yang mundur 156. Kalau cuma jadinya 273. Betul? Karena jarak itu skalar, berarti nggak ada IJK-nya. Paham ya? Paham, Kak. Terus dia minta apa lagi? Posisi saat 10 detik. Gitu ya. Karena posisi yang diminta adalah vektor, maka kita akan dapatkan dari vektornya juga. Dari yang perpindahan. Perpindahan artinya kan posisi akhir dikurangin posisi awal. Betul ya, Dea? Benar, 60, Kak. 60 meter. Oke. Karena yang diminta posisi ketika 10, berarti sama dengan 60 ditambah posisi saat 0. Tadi berapa posisi saat 0? Posisi saat 0 itu adalah 10, betul nggak? 10, 15 ya? Betul? Benar. Berarti tinggal tambahin 15 aja. Berarti jadinya 60 tambah 15, yaitu 75. Paham ya? Ngerti? Kak, maaf tadi nge-lag waktu kakak ngejelasin R0-nya tuh. Kenapa harus di R0-in, Kak? Keputus. Enggak. Ini kan delta R. Dari berapa Benar. ini tadi dibilang? Dari 0 sampai 10 kan? Oh, Berarti kan delta kan akhir kurang ya awal. Berarti kan benar-benar. akhirnya 10, awal 0 kan? Benar-benar, Ngerti? Kak. Ngerti, ngerti, Dah. ngerti. Oke, 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 aman. itu pertanyaan D. Sekarang pertanyaan E. Nah, masih susah nih. Kita disuruh membuat grafik. Grafik apa? Grafik A terhadap P. Padahal kita punyanya grafik juga. Dari grafik disuruh bikin grafik. Gimana caranya? Gampang. Langkah pertama, buat dulu sumbunya. Sumbu grafiknya. Karena ini adalah A terhadap T, maka sumbu Y-nya itu adalah A, sumbu X-nya adalah T. Tadi kan T-nya dari 0 sampai 10 ya. 0, Benar, Kak. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau kita disuruh bikin grafik deh, bikin grafik itu syaratnya harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, nggak bisa kita bikin grafik. Kita mau bikin grafik A terhadap T. Artinya, kita harus punya data A-nya. Masalahnya, kita itu hanya punya grafik V. Dari V mau cari A diapain, deh?
Dari V mau cari A berarti diturunin. Nah, kan A itu adalah D per DT dari V. Apa arti turunan di sebuah grafik? Gradien. Ini adalah gradien dari grafik V terhadap T. Nah, sekarang coba perhatikan grafik V terhadap T-nya yang tadi di soal. Ya udah kelihatan, Dek? Udah kelihatan? Kelihatan ya? Oke, Hmm. Dek lihat grafik V terhadap T yang warna biru. Dari 0 sampai 10 detik. Ada berapa gradien? Ada berapa kemiringan? Satu, dua, tiga nggak sih Kak? Ada Tiga. em- Oh, empat. empat. Satu, Satu. Oh, dua, yang datar juga dihitung ya? loh, tiga, empat. Jadi ada berapa? Empat kemiringan. Berarti dia punya empat data A, betul? Nah, kita cari dulu data-datanya. Yang pertama dari 0 sampai 2 dulu ya. 0 sampai 2 kan? Nah, cari datanya. Dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 2. Karena dia miring, berarti dia ada A1 ya. Ada apa kemiringan? Delta Y per delta X. Betul? Delta Y-nya 40, delta X-nya 2. 20. Paham deh? Berarti deh? Oke, Paham? Kak. Terus, dari 2 sampai 6. 2 sampai 6, tadi kita lihat dia nggak ada kemiringan kan? Datar aja kan ya? Berarti A2-nya 0. Kemudian, dari 6 sampai 8. Tadi kemiringan ada ya? Berarti A3-nya delta Y per delta X. Lihat deh, 6 sampai 8. 6 sampai 8 delta Y-nya berapa deh? 6 sampai 8 delta Y-nya itu 40. 40 gak sih, Kak? Berapa deh? Empat- Delta Y artinya Y akhir kurang Y awal. mm-mm. Y akhirnya berapa? 40 kan? Cuma ini mah awal 6 sampai 8 deh. 6 sampai 8. Oh, Y akhirnya berapa? Y empat akhirnya berapa? 40 bukan? Y. 6 sampai 8 berarti yang akhir di 6 apa di 8 deh? Yang di akhir di Ya 8. 8 Y-nya berapa? Berapa deh? Nol ya? Enggak. Duh. Lihat lagi, lihat grafik. Oh, oh iya, lebih 60. Mi 60. Berarti Sorry, Kak. awal awalnya kan di 6 ya. Heeh. 6-nya 40. Jadi berapa delta Y-nya? Berapa deltanya, Dek? Jadinya min 20. Ngaco kan. Delta Y itu Y akhir kurang Y awal. Y akhirnya kan min 60. Y awalnya 40. Jadi berapa, Dek? Di akhirnya kan min 60. Y awalnya 40. Y akhir kurang Y awal. Min 100. Lah iya itu. Delta T-nya berarti 8 kurang 6. 2 kan? Dapatlah min 50. Ngerti nggak, Dek? Paham? Oh, paham-paham, Pak. Kak, saya tadi nggak lihat kalau 50. misalkan 68 Oh, tuh 8-nya di bawah. Ada grafik. oke. Ini ya. Terus dari 8 sampai 10 tadi nggak miring kan? Berarti A4-nya 0. Nah, datanya udah punya deh sekarang. Langkah selanjutnya adalah plotting. Kita masukin. Lihat, 0 sampai 2, 20. Itu artinya ketika 0 dia 20, ketika 2 juga 20. Paham deh? 20 kan konstanta. Konstanta grafiknya gimana? Garis lurus. Kemudian dari 2 sampai 6 dia 0. Artinya ketika 2 dia nilainya 0, ketika 6 juga nilainya 0. 0 kan konstanta juga. Berarti grafiknya garis lurus. 6, 2, 20. Terus dari 6 sampai 8 min 50. Itu artinya 6 sampai 8 min ketika 50.
Iya, ketika 6 nilainya Mm-mm. juga min 50 deh. Ketika 8 juga nilainya min 50. Min 50 kan konstanta ya. Gimana Mm-mm. grafiknya? Garis lurus juga. Kemudian dari 8 sampai 10 dia nol. Artinya Nah, 8 nilainya nol, 10 juga nilainya nol. mm-mm. Nol kan konstanta, garis lurus juga. Paham deh? Paham, Kak. Oke, coba perhatikan deh. Ini kan grafik A terhadap T ya, betul? Mm-mm. Sebelumnya kita udah dikasih grafik V terhadap T, betul? Yang warna biru, betul? Benar. Menurut Dea, bentuk grafik A terhadap T dan V terhadap T, mana yang lebih sederhana Hmm, A bentuknya? terhadap T nggak? Harusnya, Kak. A terhadap T, betul. Grafik A terhadap T pasti lebih sederhana dibandingkan Mm-mm. grafik V terhadap T. Kenapa, Dek? Karena kalau yang saya lihat sih, kalau A terhadap T itu kayak nggak ada kemiringan yang Alah, sedikit lama. segitiga Gitu. gini. Jadi, kenapa saya bilang grafik A terhadap T selalu lebih sederhana bentuknya dibandingkan grafik V terhadap T? Karena graf A itu merupakan turunan dari V. A itu turunan dari V. Yang namanya turunan, deh, itu grafik turunan itu pangkatnya nambah atau berkurang, deh. Kalau turunan. Apa, Kak? Kalau turunan itu kalau di matematik pangkatnya nambah atau berkurang? Kurang. Berkurang. Kalau pangkatnya berkurang secara matematik, maka bentuk grafiknya juga sederhana. Semakin kecil pangkatnya, maka semakin sederhana bentuk grafiknya. Paham nggak? Jadi artinya grafik A terhadap T pasti lebih sederhana dibandingkan grafik V terhadap T. Ngerti deh? Ngerti, Kak. Sekarang pertanyaan saya deh, apakah grafik A terhadap T bentuknya selalu seperti ini? Apakah grafik A terhadap T bentuknya selalu bentuk tangga seperti ini? Iya atau enggak? Karena saya baru ngerjain ini, kayaknya iya Hmm? deh, Kak. Jawabannya enggak. Oh, enggak. Tergantung bentuk V-nya. Jadi bentuk A terhadap T itu nggak selamanya bentuknya tangga deh. Eh, kalau bentuk V-nya ntar berubah ini, bentuk A-nya juga berubah pasti. Ngerti deh? Ngerti, Kak. Jadi jangan dihafal, oh, A itu pasti grafiknya tangga-tangga gini. Enggak, beda lagi. Tergantung V-nya. Ngerti deh? Paham? Ngerti, Kak. Oke. Paham, paham. Pertanyaan F sekarang. Nah, F susah nih. Kenapa? Karena kita diminta untuk membuat grafik R terhadap T. Kenapa saya bilang susah? Kalau kita punya V mau cari R, diapain deh? V mau cari Di R. integral ya, Integral itu pangkatnya nambah atau berkurang? nambah. Kalau pangkatnya nambah, berarti secara matematik gambar grafiknya pasti lebih sulit. Benar nggak? Benar-benar. Oke, kita coba ya. Langkah sama. Langkah pertama itu kita buat dulu sumbunya. Karena dia R terhadap T, berarti sumbu Y-nya itu adalah R. Sumbu X-nya adalah T. Betul? Betul. Karena tadi dia dari 0 sampai 10, jadikan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Betul ya gitu ya? Benar, Kak. Saya bilang apa? Ketika kita sudah bikin sumbu, kita tuh nggak bisa membuat grafik kalau tidak ada data. Betul? Datanya kita butuh. Karena Benar, ini benar. adalah grafik R terhadap T, maka kita harus
bisa mencari data R-nya. Kita punyanya grafik V. Dari V mau cari R diapain dia? Dari V mau cari R itu kan integralin. Integral itu dapatnya delta. Delta R adalah integral dari V dt, betul? Betul, Dek? Bener, Kak. Apa arti integral di sebuah grafik? Integral sebuah grafik artinya luas grafiknya. Luas. Berarti luas grafik V terhadap T. Untungnya kita sudah mencari luas masing-masing kan. Jadi kita Mm-mm. tahu luas satu itu tadi berapa? 40 kalau nggak salah ya, betul ya? Mm-mm. Nah, luas satu itu artinya delta R deh. Satu itu dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 2 kan? Bener nggak? Betul? Ya, betul? Luas satu 0 Bener. sampai 2 kan? Berarti luas satu itu tidak lain adalah R saat 2 dikurangin R saat 0. Paham deh? Paham, Kak. Karena kita tahu R0, dapat dong R2-nya. 40 ditambah R0. Tadi berapa R0-nya? 15 ya? Mm-mm. Betul? Oke. Dan dapat nih. Plotting. Ketika 0 nilainya 15. Anggaplah di sini. Ketika 2, 55. Anggaplah di sini. Paham deh ya? Kita plot Paham, dulu. Kak. Ngerti deh? Ngerti? Ngerti-ngerti. Berarti kayak Oke. cari satu-satu gitu kan. Ya, betul. Karena kita tahu ini grafiknya bakal kompleks, udah. Mm-mm. Saran saya, jangan langsung bikin grafiknya, jangan langsung bikin garisannya. Oh, lesin dulu Terus ya. lanjut lanjut lagi aja. Terus luas 2, kalau nggak salah 160 ya. Luas 2 itu kan dari 2 sampai 6. Berarti R6 dikurangin R2, betul? Betul. Nah, karena kita udah tahu berapa R2, dapat dong R6-nya. 215. Betul, Dek? Betul, Kak. Pasangkan 215 dengan Hmm. R6. Jangan digaris dulu ya, Dek. Karena ini kompleks. Oh, tadi kenapa digaris? Karena tadi kan integral, mah gampang ya. Kalau integral itu kompleks. Nah, terus luas 3. Luas 3 itu berapa? 16 ya kalau nggak salah ya. Betul? Ah, hmm, Luas iya, 3 itu dari berapa? Dari 6 sampai 6,8. Berarti R6,8 dikurangin R6. 16. Karena R6-nya tahu, dapatlah R6,8. 231. Betul? benar. 6,8 kan sekitar 7 ya. 6,8. 231 di sini deh. Pasangkan dengan 6,8 deh. Nah, tapi ini masih ngerti kan, Dek? Masih ngerti? Masih, Kak. Oke. Terus luas 4. Luas 4 tadi kalau nggak salah minus 32. Oke ya. Luas 4 tuh dari berapa sampai berapa? Dari 6,8 sampai 8. Berarti R8 dikurangin R6,8. Karena kita udah tahu R6,8, maka dapatlah R saat 8. Berapa tuh? 231 dikurangin, min 32, 32, 36, salah dong. 36 bukan 32 tadi. 36. 231 kurang 36 berapa, Dek? 195 ya? Betul? Betul Mm-mm. ya? Oke, berarti 195 kira-kira di sini lah ya. 195 dipasangkan dengan 8. Oke. Kemudian luas 5. Luas 5 tadi kalau nggak salah minus 120. Dapat dari mana dia? Dari 8 sampai 10. Berarti R10 dikurangin R8. Karena kita udah tahu berapa R8, dapatlah R10. 70, salah. R10 ya. R10-nya berarti 75, betul?
Tuh deh, Bener, Kak. pasangkan 75, berarti ke sini lah ya 75. Pasangkan dengan 10 deh. 10. Nah, ini baru namanya plotting. Nah, setelah plottingnya semua jadi, barulah kita bikin grafik. Karena kita tahu grafiknya akan kompleks, maka kita butuh informasi tambahan. Ingat kembali materi matematika dasar tentang bagaimana pangkat terbesar dari suatu persamaan akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Oke, pangkat terbesar akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Kalau pangkat terbesarnya pangkat nol, gimana bentuk grafik pangkat nol? Garis horizontal. Kalau pangkat terbesarnya adalah pangkat satu, gimana gambar grafik pangkat satu, Dek? Gimana, Dek? Garis linear. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Tergantung gradien. Kalau pangkat terbesarnya pangkat 2, garis parabolik. Bisa kebuka ke atas atau kebuka ke bawah. Tergantung Bawah. nilai Heeh. A-nya. Kalau pangkat Mm. terbesarnya pangkat 3, garisnya kayak bentuk tangen. Kubik gitu ya. Ya, ada itu apa? Melengkung. Ya, ada lengkungannya, ada belokannya, dan seterusnya. Lihat, semakin besar pangkat terbesar dari persamaan, maka grafiknya pasti akan semakin kompleks, betul? Melengkung. Ah, benar. Oke. Nah, Kang lihat, lihat ya. Karena kita punyanya grafik V terhadap T sebagai yang diketahui, kita lihat grafik V terhadap T dulu. Oke, lihat grafik V terhadap T udah dilihat? Udah lihat. Oke, Dek, lihat Dek. Dari 0 sampai 2, grafik V terhadap T-nya itu pangkat berapa deh kalau kayak gitu deh? 0 sampai 2. 0 sampai 2 berarti pangkat satu. Pangkat satu, berarti kalau grafik R-nya harus pangkat 2 dong. Bener nggak? Kenapa, Kak? Grafik Berarti R-nya? grafik R-nya harus pangkat 2 dong. Kan R itu integralnya V. Integral pangkatnya nambah satu kan, Dek? Bener nggak? Benar. Kalau grafik V-nya itu pangkat satu, grafik R-nya harus pangkat 2 dong. Oh Bener ya, nggak? Pangkat 2 tuh berarti gimana sih? Parabolik ya? Bener nggak? pangkat 2 ya. Berarti Terbuka ke atas, gambarnya harus terbuka ke bawah. bukannya berarti karena tadi kan dia naiknya ke atas kan? Betul? Tadi kan grafik V-nya naiknya ke atas kan, Dek? Betul nggak, Dek? Benar, Kak. Berarti terbukanya ke atas dong. Berarti gambarnya gini deh. Bayang nggak? Dek, bayang? Oh, berarti kita lihat dulu, Kak, ya. Maksudnya kayak nggak Iya, langsung makanya disambungin nggak dulu langsung saya gitu. gas. Enggak, karena ada triknya. Oh, Lagi, lihat lagi deh sekarang. Grafik V-nya yang kita punya oke. kan. Lihat dari 2 sampai 6. 2 sampai 2 6 itu sampai bentuk 6. grafik pangkat berapa? 2 sampai 6 itu kalau misalkan digambar sih harusnya pangkat nol. Berarti R-nya pangkat satu, Pangkat betul? satu. Nanti Benar. gambarin grafik pangkat satu, yaitu garis lurus. Betul, Dek? Benar, Kak. Ngerti? Ngerti kan, Dek? Ngerti, Ngerti? ngerti. Oke, lagi lihat lagi grafik V terhadap T-nya. Oke, Terus V berarti terhadap 6 T sampai yang 6 sampai 8 langsung. Pangkat berapa 6 tuh? sampai 6 sampai 8 itu tuh pangkat satu. Pangkat satu tapi gradien negatif kan? Iya, Berarti kalau gitu R-nya harus pangkat 2. Tapi pangkat 2 kebukanya tapi kebuka terbuka ke ke bawah. bawah. Nah, ya itu jadinya puncak deh. Nah, ini. Paham, Dek? Paham, Kak. Terus lanjut lagi. Dari 8 sampai 10 pangkat berapa tuh, Dek? 8 sampai 10 itu pangkat nol. Jadi kalau integral pangkat Pangkat satu. nol, pangkat nol tapi dengan nilai negatif kan? Ya,
Berarti kalau diintegralkan jadi pangkat 1 dengan gradien negatif. Eh, Paham nggak? paham Kak. Paham? Makanya Paham. grafik R terhadap T itu lebih kompleks dibandingkan grafik V terhadap T. Kenapa? Karena dia integral. Pangkatnya. Hai. Pangkatnya nambah. Pangkatnya nambah secara matematik dia lebih kompleks bentuknya. Makanya tadi Benar-benar Kak. kalau yang integral tuh bikin grafiknya nanti di akhir, plotting dulu semuanya. Jangan ditarik-tarik garis. Kalau kalau turunan dia lebih mudah, pasti bisa langsung kita tarik garis aja. Ngerti ya? Paham? Paham deh? Paham ya? Halo, halo? Aman-aman Kak. Oke. Aman-aman. Lanjut. Itu soal basic yang sering keluar di ujian adalah analisa grafik. Terus tipe soal lain apa? Nih. Kan kalau tadi di awal-awal kita belajarnya bendanya hanya bergerak ke satu dimensi kan? Ke X aja atau Iya, ke Y aja kan? disebut. Nah, bagaimana kalau dia bergeraknya ke dua dimensi? Namanya adalah kinematika dua dimensi. Kinematika dua dimensi. Jadi si siapa? Si nah, oke. Nah, si bendanya itu geraknya ke dua sumbu. Contohnya apa? Biasanya kalau di kelas kita ambil contohnya itu adalah gerak parabola atau gerak peluru. Nah, waktu di SMA juga kan kita udah pernah belajar ya gerak parabola atau gerak peluru, ya kan ya? Nah, persis sama. Gerak parabola di SMA dengan di TPB sama. Yaitu apa? Gerak parabolanya tanpa gesekan udara. Artinya apa? Kita abaikan yang namanya angin. Jadi angin itu kita abaikan dulu. Artinya tidak ada angin ketika proses pergerakan bolanya. Oke, jadi di SMA dan di kuliah, TPB kita anggap angin nggak ada. Kenyataannya ada nggak? Ada. Kenyataannya itu nggak dihitung, tapi itu nanti. Kalau kita udah belajar yang di tingkat 2, kalau kita udah belajar yang real condition, real case. Kalau masih belajar yang sederhananya, kita anggap aja tidak ada angin. Oke, miring. Oke. Misalkan saya punya sebuah tanah kayak gini. Di tanahnya ya. Oke. Di atas tanah ada sebuah bola. Bolanya akan bergerak dilemparkan dengan sudut tertentu sehingga dia bergerak parabolik. Yang disebut parabola itu dia dilemparkan membentuk sudut terhadap horizontal theta. Gitu ya. Karena kita mengabaikan angin, maka lintasan yang akan terbentuk itu akan membentuk seperti parabola sempurna. Karena kita masih abaikan anginnya. Nah, kenapa sih ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena dia bergerak secara langsung, secara secara spontan ke dua sumbu. Dia gerak ke sumbu X secara langsung juga. Dia bergerak sumbu Y. Jadi dia bergerak ke dua sumbu dalam satu waktu ke X dan ke Y. Paham? Paham? Ade paham? Dea, Dea, paham, Dek? Masih memahami Kak. Oke. Nah, terus gimana caranya kita mengerjakannya? Sama kayak kemarin. Bedanya karena dia gerak ke dua sumbu, maka kita kerjakan dua kali. Sumbu X-nya kita kerjakan sendiri, nggak usah dicampur.
sumbu Y-nya juga kita kerjakan sendiri, nggak dicampur. Oke, jadi kita seolah-olah kayak mengerjakan dua kali sumbu X dan sumbu Y. Paham ya? Paham? Paham. Oke deh. Tadi Ingat satu-satu nggak? kak ya. Oh satu betul. Ingat nggak? Waktu itu saya pernah bilang. Apa yang pertama kali kita lakukan? Kalau kita analisa, kalau kita ketemu soal kinematika. Apa yang pertama kali dianalisa kalau kita ketemu soal kinematika? Ada catatan saya kemarin. Apa? Apa deh? Kalau Coba, kata coba kakak dibaca. kemarin, kita tuh harus tahu jenis geraknya. Betul, kita harus tahu jenis geraknya apa. Apakah dia GLB, apakah dia GLBB, atau tidak beraturan. Betul? Tahu dari mana deh dia GLB atau GLBB atau tidak beraturan? Jauh dari A-nya, betul? Bener kak. Dari A-nya. Oke. Kalau A-nya 0, dia GLB. Kalau A-nya kalau A-nya apa? Ntar ya. Ntar. Kalau A-nya 0 GLB, kalau A-nya Kalau A-nya 0, konstan kalau A-nya 0, GLBB. GLB. Kalau A-nya Heeh, konstan, konstan GLBB. Kalau GLBB. A-nya Ya, beraturan. kalau A-nya fungsi, tidak beraturan. Itu Betul ya? ya Nah, kan saya mau tanya, menurut Dea, di sumbu X aja, di sumbu X. Bolanya itu bergeraknya GLB, GLBB, atau tidak beraturan. di sumbu X. Ya, Hmm, harusnya sih. Di mana kita bisa lihat A-nya, Kak? ya dari gambar. Dari gambar dan pengetahuan dasar. Menurut Dea, di sumbu X dia GLB, GLBB, atau tidak beraturan. Eh, harusnya sih GLBB deh. Ya nggak sih, Kak? Kan konstan. Harusnya sih GLBB, GLBB. Karena, halo, Dea. Ya, Kak. Halo, halo. Kak, maaf, suaranya nggak kedengeran. Kenapa Dea bilang, halo, halo, tes. Oh, udah, Kak. Kenapa bilang GLBB? Karena saya kan bandinginnya sama GLB. Kalau GLB itu kan A-nya 0. Jadi, Halo, tes. halo, Kak. Kenapa dia bilang di sumbu ya apa? Kamu tahu ya? Halo, halo, dia kedengeran nggak Oh, suaranya? baru-baru kedengeran, Kak. Tadi kayak nge-lag gitu. Halo, kedengeran ya? Udah, Kak. Oke, oke. Kenapa di sumbu X itu GLB? GLBB. Karena percepatannya konstan Karena dari gambarnya. percepatannya konstan. Berapa? Berapa? Karena di grafik nggak kelihatan sih berapa, tapi kayak konstan gitu dia kayak nggak Terus berubah-ubah. apa? Oke, Dek. Dia tahu nggak kenapa? Kenapa eh, bola kalau kita lempar ke atas itu dia akan turun
ke bawah. Kenapa bola dilempar ke atas itu akan turun ke bawah karena adanya gaya gravitasi, Kak? Oke, karena adanya gravitasi. Oke, gravitasi itu, mati. Ntar deh, ntar ya. Gravitasi itu sama kayak apa sih, Dek? Sama kayak, Maksudnya, Kak, gravitasi itu kan ada satuannya ya. Satuan gravitasi itu sama kayak apa sih? Sama kayak posisi, sama kayak kecepatan, atau sama kayak percepatan. setahu saya satuan internasional gravitasi kan meter per second kuadrat, jadi kayak kecepatan nggak sih, Kak? Hmm, kecepatan atau percepatan? Eh, cepat. Percepatan, percepatan, Kak. Kalau kalau Ntar ya. kecepatan kan meter per second. Jadi percepatan kan? Nah, Dek, Iya, benar. karena Dea tahu, kan di sini kan nggak ada angin nih, betul? Mm-mm. Nggak ada angin kan? Karena nggak ada angin, satu-satunya, satu-satunya percepatan yang terjadi pada kasus ini adalah gravitasi. Dan gravitasi itu arahnya kemana, Dek? Ke bawah. Ke bawah, selalu ke arah bawah atau ke sumbu Y negatif. Nah, lihat deh. Lihat di arah sumbu X-nya. Lihat di arah sumbu X-nya. Lihat di arah sumbu X. Mm-mm. Ada nggak percepatan yang mengarah ke sumbu X? Percepatan yang mengarah ke sumbu X. Ya, ada nggak? Enggak sih, Kak. Nah, itu alasannya. Sumbu X itu GLB. Kenapa? Karena tidak ada percepatan yang arah ke sumbu X. Ngerti deh ya? Ngerti, Kak. Oke. Sekarang di sumbu Y. Sumbu Y itu GLB, GLBB atau tidak beraturan. Sumbu Y ya. Mm. Bentar. GL. Eh, GL, GL BB karena ada arah. kenapa? Eh, Karena ada percepatan ada yang percepatan. nilainya konstan, yaitu gravitasi. Kasih, tapi dia benar-benar yang ke bawah. Gravitasi kan ke arah bawah, berarti kasih minus. Betul? Nah, berarti dia tahu kalau Mm-mm. pada kasus parabola tanpa gesekan udara, sumbu X-nya adalah GLB, sumbu Y-nya GLBB, betul? Saya Benar, pernah Kak. bilang ke kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soal kinematikanya, kalau dia Pasti GLB pakai atau rumus. GLBB, pasti bisa diselesaikan pakai tiga rumus SMA. Betul? Benar. Yang pertama apa deh? Rumusnya VT sama dengan V0 plus AT, betul? Benar. Berarti jadinya VX sama dengan V V0 X ditambah plus A A T, betul? delta T. Betul. Benar. Benar, Kak. T, betul? V0 X itu mana? V0 yang arahnya ke sumbu X. Ini V0 X kan, betul? Ya, V0 yang Mm-mm. arahnya ke sumbu X adalah V0 X, betul? Betul. Sekarang Mm-mm. coba lihat. Berdasarkan gambar, V0 X itu V0 sin atau V0 cos. V0 X itu cos gak sih, Sin Kak? atau cos. Kenapa cos? Alasannya? Karena eh, mengapit sudut. Apa sih Ya, namanya? betul. Di dekat Heeh. sudut atau di samping sudut ya. Ya, Jadi ada V0 cos theta. Kan X nggak ada AX-nya kan? Tapi udah mm-mm. segini aja. Paham deh? Oke. Di sumbunya juga sama deh. VY sama dengan V0
Y ditambah AY delta Y. Finol Y itu mana? Finol yang arahnya ke sumbu Y. Sama aja di sini kan. Sin atau cos, Dek? Sin. Karena dia di depan sudut tuh. Ya. Berarti sama aja Finol sin theta. Tadi AY-nya min G kan? Min G delta T. Paham, Dek? Paham. Oke, bentar. Oke. Nah, kotak ini rumus pertama, Dek. Rumus pertama. Rumus kedua apa, Dek? Delta T F S sama delta dengan S P0 delta delta T Finol delta T setengah plus setengah A AT kuadrat. delta T kuadrat. Jadinya apa? Delta X sama dengan P0 X delta T Benar. ditambah setengah A X delta T kuadrat. Betul? Benar. Betul ya? Jadi kita punya apa? Delta X sama dengan, tadi P0 X adalah P0 cosinus theta dikali delta T. Udah. Karena tidak ada AX-nya. Paham deh? Paham, Kak. Di subuhnya juga sama. Delta Y sama dengan P0 Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Oke. P0 Y berarti P0 sin theta delta T. Tadi AY-nya min G kan? Min setengah G delta T kuadrat. Kotakin. Paham deh? Paham, Kak. Rumus ketiga apa? Pt Eh, kuadrat sama sama dengan dengan V0 V0 kuadrat plus 2A A delta T. delta F. Delta F bukan delta T. Oh, iya, Delta Kak. F. Berarti sama aja apa ini? Vx kuadrat X sama dengan kuadrat sama dengan V0 V0 X X kuadrat kuadrat tambah tambah 2AX 2A X delta tak X. X. Betul? Jadi kita Benar. punya Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta dikuadratin. Udah. Karena tidak ada A. AX-nya. Nol. Begitu juga di sumbu Y. Pi kuadrat sama dengan V0 Y V0 Y kuadrat kuadrat ditambah 2AY tambah delta 2 Y. I. Delta Y. Jadi kita punya apa? Pi kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat. Tadi A-nya min G. 2G delta Y. Paham deh? Paham, Kak. Oke. Udah. Parabola tanpa gesekan udara. Rumusnya cuma tiga. Tiga untuk sumbu X, tiga untuk sumbu Y. Rumus ini bisa berlaku di sepanjang lintasan parabola. Di mana aja asal di lintasannya. Bisa nggak dipakai? Bisa dipakai di mana aja. Ingat nggak, kalau dulu di SMA, Dea itu diminta untuk mencari puncak. Betul ya? Puncak sama jangkauan maksimumnya. Dulu di SMA, pasti dikasih tahu kan rumus jadinya untuk puncak apa. Gitu betul nggak? Betul deh? Ya. Halo deh? Halo? Benar, Kak, benar. Dikasih rumusnya kan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Sebenarnya rumus puncak tuh nggak perlu deh. Dengan tiga rumus ini, kita udah dapat semuanya. Coba ya, kita cari puncaknya. Saya pakai rumus puncak, tahun pakai tiga rumus ini doang. Nah, yang harus dia perhatikan, ketika di puncak, fenomena apa yang terjadi pada bola ketika bola tersebut sampai di puncak, deh? Fenomena apa yang terjadi pada bola ketika bola ada di puncak? Apa, deh? Diam nggak sih, Kak? Diam itu artinya apa? Maksudnya eh, berhenti. Berhenti itu apa kalau di matematika artinya? Berhenti itu apa sih syaratnya? Kecepatannya nol. Kecepatannya nol. Lihat deh. Sekarang dia punya dua kecepatan. Ada Vx, ada Vy. Menurut dia ketika di puncak yang nol Vx-nya,
VY-nya atau dua-duanya? Apa deh? Harusnya sih VX nggak sih Kak? Vx itu kecepatan yang mengarah ke horizontal. Artinya Vx itu membuat benda bisa bergerak secara mendatar, horizontal. Vy itu kecepatan vertikal. Oh, Itu berarti VY. bisa membuat benda bergerak secara vertikal. Ketika dia di puncak, benda itu, bola itu tidak gerak ke atas lagi kan? Tidak gerak secara Mm-mm. vertikal. Berarti yang benar adalah Y-nya yang nol. Paham, Dek? Mm-mm, bener paham Kak. Biasanya kalau puncak itu yang diminta dicari apa sih? Apa? Wak- Ya, apa? Waktu, Waktu untuk mencapai puncak. bener Kak. Boleh cari waktu deh. Mencari delta T. Delta T-nya delta T puncak. Oke deh. Kita kan punya informasi VY ya, betul? Mm-mm. Kita mau cari delta T. Lihat rumus sumbu Y. Udah? Ada tiga kan? Betul? Bener Ada Kak. tiga. Rumus sumbu Y tiga kan? Kita coba Mm. lihat. Dari tiga rumus sumbu Y, mana yang ada delta T-nya? Yang ada delta T itu adalah yang rumus kedua sama yang rumus pertama. Ya, artinya secara prinsip kita bisa mencari waktu puncak dengan rumus pertama ataupun dengan rumus kedua. Betul nggak? Bener. Masalahnya, rumus kedua itu ada informasi delta Y. Emang kita tahu delta Y-nya berapa? Tahu nggak? Enggak. Berapa delta Y pun nggak tahu, berarti pakai rumus ke pertama. PY sama dengan apa? P0 sin theta dikurangin G dikali delta T. Ketika di kondisi puncak, tadi apa syaratnya? PY-nya 0. Berarti ini V0 sin theta dikurangin G, delta T-nya adalah delta T puncak. Berarti dapat dong delta T puncaknya. Yaitu apa? V0 sin theta dibagi G. Paham deh? Paham nggak? Paham. Oke, biasanya puncak nyari apa lagi deh selain delta T deh? Em, Nyari apa lagi biasanya? Ketinggian, Tingginya betul kan? Berapa tinggi bener. puncaknya ini? Tinggi itu Y kan ya? Betul? Betul ya? Kalau dia mau Bener Kak. cari tinggi puncak, berarti dia lihatnya rumus sumbu Y. Betul? Mm-mm. Lihat, dari rumus sumbu Y, kan ada tiga rumus ya, sumbu Y. Mana dari rumus sumbu Y yang ada delta Y-nya? Rumus sumbu Y yang Yang ada ada delta Y-nya. rumus ketiga. Rumus kedua dan Ketiga, ketiga, betul nggak? benar. Kedua ada delta Y, ketiga juga ada delta Y. Artinya, kita bisa mencari Y puncak pakai rumus kedua atau rumus ketiga. Tinggal pilih aja mana yang lengkap. Mau pakai yang mana deh? Bebas. Mau pakai yang mana? Dua apa tiga? Eh, Kayaknya yang gampangan yang dua deh. Dua deh harusnya Kak. Dua. Oke, nanti dia bikin yang rumus kedua ya. Saya pakai rumus ketiga aja. Oh, oke. Oke, Ya nanti udah terus kerjaan, ikut kakak kerjaan di aja rumah ikut di rumus yang rumus ketiga aja. enggak enak aja kan kata dia gampang. Ntar kerjain. Mencari Y puncak. Iya, Oke, hasilnya sama kok. Saya coba pakai rumus ya. ketiga ya. PY kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta minus 2G delta Y. Gitu betul kan ya, Dek? Betul? Rumusnya? Benar. Pada kondisi puncak terjadi saat PY-nya 0. Berarti V0 kuadrat sin kuadrat theta minus 2G delta Y-nya adalah delta Y puncak. Betul? Betul nggak, Dek?
Dek, halo. Bener, Kak. Berarti delta Y puncak itu rumusnya adalah V nol kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2G. Betul? Bener. Tadi kan dia maunya nyari Y puncak tinggi kan? Tinggi Mm-mm. sama delta Y beda ya. Delta Y artinya Y puncak Dikurangi ya dikurangin Y sebelumnya. mula-mula. Mm. Paham deh? Paham. Oke. Maka dapat dong Y puncaknya. Berarti Y mula-mula ditambah V nol kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2Q. Lihat deh. Perlu dihafal nggak sih rumusnya? Nggak perlu kan? Cukup 3 rumus tadi di awal kan? Betul nggak? Bener, Kak. Oke, sampai sini paham deh? Paham, Oke, Kak. oke. Misalkan saya tanya lagi. Kalau kayak kita mau cari maksimum atau jangkauan atau maksimum atau terjauhnya. Sama kayak tadi, nggak perlu dihafal. Kita cukup tahu ketika bola itu mencapai jangkauan maksimumnya, fenomena apa yang terjadi pada bola D? Ketika bola mencapai jangkauan maksimumnya, fenomena apa yang terjadi pada bola? Apa deh? Kenapa, Kak? Tadi sore aku kedengeran. Ketika bola mencapai jangkauan maksimum, jauh yang terjauhnya, Hmm? fenomena fenomena apa yang terjadi pada bola? Bolanya akan turun. Ya, bolanya turun. Oke, turun tuh itu kan kata-kata ya. Kalau Mm-mm. mau jadi matematik jadi gimana nih matematikanya? Jadi yang namanya fenomena itu adalah gini. Kita harus tahu besaran apa yang kita Mm-mm. ukur dan berapa nilai besarannya. Berarti Oke. Mm-mm. bola turun ketika kecepatannya kan udah nol. Apa? Kecepatannya saat nol. Mm-mm. Dea pernah nggak kepalanya Dea kena bola dari temennya dari atas? Pernah? Pernah nggak? Kepala Kepalanya kena Dea, bola dari atas kepala Dea, pernah pernah sakit nggak Dea? sakit Sakit. Kenapa bisa sakit? karena ada tekanan dari atas. Ah, bukan tekanan. Oh, bukan ya? Bolanya nabrak ya Dea. Kenapa bisa sakit? Ketika bola nabrak kepala Dea, bola itu memberikan impuls ke kepala Dea. Oh, Artinya bola itu ketika nabrak punya impuls. Impuls itu artinya dia punya momentum. Momentum artinya punya kecepatan. Artinya kalau kita bayangkan ini adalah kepalanya Dea nih. Kalau Dea bilang ketika di sini itu kecepatannya nol, harusnya dia ketika kena bola itu nggak sakit. Tapi kenyataannya sakit kan? Ya, artinya bukan itu deh fenomenanya. Berarti ketika bola kena tanah, bola tuh nggak diem deh. Ngerti? ngerti Kak. Oke, berarti cari lagi apa fenomena yang terjadi ketika bola itu sampai ke jangkauan maksimumnya. Apa yo? Apa dek? Lihat dari gambar aja. Fenomena itu ada sesuatu yang bisa kita ukur dan kita tahu besaran itu berapa nilainya. Lihat deh, berapa dek fenomenanya? Hmm, Apa? Oke, coba saya lihat ya. Boleh nggak saya bilang gini? Ketika bola mencapai terjauhnya, mm. ketinggian bola nol. Benar nggak? Oh, iya, iya. Ketika mula-mula juga, ketinggian bola mula-mulanya adalah Nol. nol. Berarti, berarti, nah maksimum itu sifatnya kondisional. Artinya tidak selamanya seperti itu. Di soal ini terjadi saat delta Y, yaitu Y dikurangin Y awal, nilainya nol. Apakah selalu maksimum itu terjadi saat
delta Y-nya 0? Tidak. Bisa aja dia melemparnya dari atas gedung deh. Kayak gini. Bayang, Bayang, Kak. di sini kan ketika dia nabrak tanah, Y-nya 0. Tapi ketika dia mula-mula, Y awalnya H kan? Artinya delta Y-nya min H. Betul? Betul. Hmm, Oke. Jadi jangan dihafal. Oh, maksimum itu saat delta Y-nya 0. Enggak. Bisa juga delta Y-nya H. Delta Y-nya min H. Tergantung posisi awal, posisi akhirnya. Tapi kalau mau cari jangkauan terjauh, emang yang dicari itu adalah fenomena dari tingginya. Jangan lihat dari fenomena kecepatan, karena kita nggak tahu kecepatannya gimana. Paham? Nggak deh. paham, Biasanya paham. apa sih yang diminta dari parabola maksimum? Dia minta jangkauan atau disingkatnya delta x max, betul? Nah, kalau yang diminta delta x max, maka kita lihat rumus yang ada di sumbu x. Lihat rumus di sumbu x, D. Ada 3 kan ya? Mana dari 3 rumus ini yang mengandung yang ada delta x-nya? Rumus Yang keberapa? tiga, 3 emang ada delta x-nya, lihat yang benar. delta X kan? Rumus keberapa? Oh, satu, Satu emang ada delta x, lihat yang benar, deh. Satu emang ada delta x-nya. dua, tiga. Yang tiga dong, Kak, berarti bener. Lah ini satu tuh yang ini deh, yang warna biru. Dua itu kan yang warna merah-merah tua gini. Tiga tuh yang Mm-mm, warna hijau kan. Mana mm-mm. dari 3 rumus ini yang ada delta x-nya, Dea? Yang tiga. 3 mana delta x-nya? Lihat, ada nggak delta x-nya? Lihat yang dikotakin. Ada nggak 3 delta x? Kan 3 tuh Vx kuadrat sama dengan dalam kurung V0 cos theta kuadrat. Mana delta x-nya, Dek? Oh, berarti dua. Lagi udah tadi emang dia kalau kita lihat delta x sih, Dek. Kan nggak Dia ada lihat dia nggak dikotain delta gitu. x. Jadi kan di atas tiga ada delta X. Rumus dasarnya ngaco dua kan? Cuman rumus kedua aja kan? Ya nggak? Berarti mau nggak mau mencari delta x ya pakai rumus kedua, yaitu apa? Delta T kan menjadi delta X maksimum juga. Ini berarti V0 cos theta delta T-nya delta T max. Paham nggak deh? Paham? Paham, Kak. Ngerti? Ngerti ini sebenarnya Paham? kayak pembuktian kita tuh nggak harus ngafal rumus aja kan, Kak ya? Harus. Nah, masalahnya adalah dia kan nggak tahu juga ya delta T max-nya berapa, betul? Tapi dia tahu, bentar ya, dia tahu apa? Ada delta Y-nya 0. Ada nggak dari rumus delta Y yang ada delta X-nya? Apa? Tahu? Nggak ada, Kak. Loh, ada nggak rumus delta Y yang ada delta Y-nya tapi ada delta T juga? Yang ada delta Y tapi ada delta. Rumus delta Y yang ada delta T-nya. Kan kita punya delta T kan? Oh, yang kedua ya? Rumus kedua, ya udah pakai aja. Berarti delta Y itu rumusnya adalah V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Tadi delta Y-nya kan ketika di maksimum, di kondisi soal ini, itu 0. V0 sin theta delta T-nya, jadi delta T max dikurangin setengah G delta T-nya delta T max kuadrat. Oke, kita tinggal hilangkan delta T max-nya 1. Maka pindah ruas menjadi
setengah G delta T max itu adalah V0 sin theta. Berarti delta T max-nya itu adalah 2 kali V0 sin theta dibagi G. Paham gak, Dea? Ngerti? Ngerti, Kak. Apakah rumus delta T max itu selalu ini rumusnya 2 V0 sin theta per G? Ya nggak? Selalu ini nggak? Selalu ini nggak rumusnya? Dek? Harusnya selalu nggak sih, Kak? Kan, Enggak. Kenapa enggak lah? Kan kita udah bilang. Belum tentu maksimum itu delta Y-nya 0. Kan kondisional. Paham? hmm, Tapi cara nyarinya seperti ini. Tapi belum tentu delta T max-nya selalu 2 V0 sin theta per G. Ngerti deh ya? berarti tergantung delta Y-nya. Ya, nanti ini masukin ke sini. Jadi kita punya delta X max di 0 cos theta. Masukin 2 V0 sin theta dibagi G. Jadinya apa? 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi G. Paham deh? Paham? Oh deh. Paham, Kak? Paham. Oke, apakah rumus Delta delta Y X max itu max. selalu selalu ini deh? Apakah rumus delta X max itu selalu ini? Ya atau enggak? Oh, misalkan tadi sih jelasinnya karena delta Y aja harusnya harus nggak sama nggak sih, Kak? Karena Jadi rumus delta X max tidak selalu ini Heeh. deh. Karena delta Y-nya aja tidak selalu 0. Sehingga delta T max-nya tidak selalu 2 V0 sin theta per G. Akibatnya delta X max-nya juga tidak selalu yang ini. Nah, kalau disederhanain, 2 sin theta cos theta itu kan hasilnya sin 2 theta. Maka jadinya ini V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Lihat, ini nggak perlu dihafal deh. Orang rumus ini nggak selalu ini. Paham? Ketik. Ngerti, Kak. Jadi yang perlu diingat itu adalah Tiga rumus tiga saya. rumus. Tiga rumus sumbu X dan tiga rumus sumbu Y. Karena ketiga rumus ini berlaku untuk semua titik pada parabola. Paham? Paham. Itu deh. Bentar ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ada Hmm, pertanyaan, Dek? kenapa, Kak? Ada pertanyaan ke sampai sini? Nggak ada. Oh, maaf, suaranya nggak kedengeran. Ada pertanyaan sampai sini? Tanyaan Ya. belum sih karena belum diaplikasikan ke soal. Nah, kita coba lihat soalnya. Ini soal dari soal tutorial kalian. Kan udah dikasih soal tutorial kan? Nomor, Kita nomor 10 deh. 10 PR bukan? iya, PR? PR nomor 10? 10 jadiin PR nggak di kelas? iya Kak, dijadiin. Oh iya, udah dikerjain deh. Saya udah kerjain sih bentar. Oke. Jago dong, udah bisa. Berarti susah ini. Bentar ya, bentar Kak. Mana tuh ya? Hmm. Oh, soalnya 2 titik S. Oh. Udah, ada. Ada nih orang-orangnya, wait Kak. Berarti kita coba ya. Ini kan susah loh. Padahal kalau dia udah ngerti ini, harusnya udah ngerti parabola. Kita coba Ya. tuliskan dulu diketahuinya. Oke, diketahuinya apa? Titik asal berarti mula-mula ya. Ini Heeh. berarti X mula-mulanya, yaitu di 0. Y mula-mulanya juga di 0. Betul? Mm-mm. Dilempar dengan laju awal V0. V0-nya ada, tapi nggak tahu berapa. Betul? Mm-mm. Dikasih kemiringan theta 0.
Sudut kemiringannya ada, tapi nggak tahu berapa. Betul? Benar. Nah, dia ngasih informasi kedua adalah grafik. Nah, saya pernah bilang ke dia, kalau dikasih grafik, apa yang pertama kali kita harus cek? Sumbunya. Sumbu Y-nya apa? Pi Y. Sumbu X-nya apa? Posisi X. Coba deh ya, cari, tuliskan informasi yang dia bisa dapatkan dari grafik Y terhadap X. Dia dapat informasi apa aja? Bentar. Pi terhadap X itu Mm-mm. bisa cari Apa yang bisa dia dapat dari informasi grafik itu? Apa aja? kecepatannya. Percepatan? Kecepatan. Kecepatannya siapa? Hmm, yang V. V-nya siapa? Vx, Vy, Vz kan kita nggak tahu. Ini V-nya siapa? V, V. Vy. Ya, coba kasih saya informasi. Anggaplah saya nggak tahu grafik ini. Terus dia jelasin ke saya. Dari grafik ini dia dapat mengambil kesimpulan apa? Di saat, bentar Di Kak, saat saya catatan boleh nggak? ya, di saat Saya- di saat di saat V-nya itu 5 itu tuh ada di posisi 10 meter. di saat V-nya 5, posisinya 10 meter yang benar. Lihat lagi gambarnya. Hmm, Serius, masa itu informasinya sih? Oh, sesat itu. Masa V-nya 5, X-nya 10 meter? Yang bener deh. 10. Gimana? Kan dia bisa baca grafik nggak? Bisa kan? Bisa Bisa bisa. nggak? Coba lihat, titik ini X-nya berapa deh? Oh, mi 5. Nggak X-nya berapa? 10. X-nya berapa deh? Titik yang saya tunjuk. X-nya. Posisi X-nya berapa? 10. Aduh. Dek, nih ya. Ini X, ini Y. Titik ini Ya. nih. A, misalkan nih. Hmm. Nih. AX, AY. Ini 2, ini 3. Berarti titik A itu X-nya berapa, dek? 2. 2. Y-nya berapa? 3. Sekarang saya mau tanya, titik ini X-nya berapa? Oh, 0 ya. X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 5. Terus tadi kenapa dia bilang ketika V-nya 5, X-nya 10? Kan jelas kan itu V-nya 5, X-nya 0. Gimana itu maksudnya? Hmm. Dia kenapa bilang ketika V-nya 5, X-nya 10? Saya kira Kok kan 5 itu kan bergerakan. yang ngaco. Itu kan ini kan namanya posisi. Ini namanya pasangan kan? Sumbu X-nya X, sumbu Y-nya VY. Artinya ketika X-nya 0, V-nya 5. Bukan ketika X-nya 5, ketika V-nya 5, X-nya 10 dong. Ngerti nggak? Tahu nggak deh? Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 5. Benar. Ya, X0 tuh kan X mula-mula kan deh. Bener nggak? Mm-mm. Berarti itu Benar. namanya apa? Itu V0 Y yang nilainya V0. 5. Atau sama aja, tapi V0-nya apa? V0 sin theta. Benar Ini baru sih. informasi deh. Nah, Hmm. terus apa lagi yang dia punya dari informasi gambar grafik itu? Udah itu doang yang dia bisa dapat informasinya. Apalagi deh? Em, yang mi 5 juga bisa nggak sih, Kak? Gimana gimana? Gimana coba Kayak bilangnya? kayak kakak tadi kan, kalau misalkan min Hmm? 5 itu tuh X-nya itu di 0, Y-nya tuh min 5. Jadi Gimana 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 gimana? Gimana? Ketika ketika ketika, apa? ketika min 5, Apa yang min 5 VY? Y-nya V-nya min 5, X-nya berapa?
X-nya harusnya nol. Mana yang bener mana sih? Min 5,0 tuh di sini, Dek. Emang ada grafik di sini? Emang ada data apa di Iya, sini? Nggak berarti ada kan yang di kita dua lihat tuh puluh kan ya. grafiknya, Dek. Yang Di ini dua yang kita puluh ya. lihat. Yang lainnya nggak perlu kita lihat. Oke, Berarti oke. apa? Di 20 sama 10. Berarti gimana jawabnya? Jelasin grafiknya. Berarti Ketika, kalau mm, yang di 10 itu tuh mm, ketika X-nya 10, bener, mm, X10, Y-nya PY-nya, itu eh, 0. PY-nya itu nol. Oke, Dek. Ingat nggak? Ketika PY-nya itu nol di parabola. Ntar ya, ntar ya. Nah, kalau di parabola, Dek, kalau V-nya nol tuh kapan terjadinya? Fenomena apa yang terjadi saat V-nya nol, Dek, di parabola? Saat, halo, Dek? Halo, Dek? Dek? Kalau Kak, kalau V-nya 0 itu tuh kalau Kak salah tadi Kakak bilang ketika benda ada di titik puncak parabola. Nah, artinya puncak. Artinya ini X-nya X puncak, Dek. Ngerti? Paham nggak? Halo, Dek? Paham nggak, Dek? Sorry Kak, commute, paham, paham. Paham kan? Terus apa lagi? Udah itu dong yang dia tahu dari info itu. Hmm, Apalagi? harusnya 20-nya masuk gak sih Kak? Gimana gimana sebutinnya gimana yo? Em, ketika eh Mhm. Iya ketika ketika apa deh? X-nya 20 X-nya 20 harusnya terus terus harusnya V-nya min 5 min 5 ya? P min 5 gitu ya. Mm-mm. Betul, betul. Lihat 20 kan itu berarti X terbesarnya, betul nggak? Iya, Berarti namanya X max. Ngerti deh? benar Kak. Ini cuma yang diketahuinya aja kita tulisin dalam bentuk kata-kata. Yang A minta apa? Minta V 0 Y dan V 0 X. Oke, V 0 Mm. Y udah dapat dari soal, yaitu 5. Nah, kalau dia nggak bisa menerjemahkan grafik, nggak bisa tuh dapat V 0 Y deh. Nanti, tidak lain adalah V 0 sin theta. Terus minta apa lagi? V Final X. 0 X. Apa rumusnya V 0 X? V 0 cosinus theta. Tahu nggak V 0-nya apa deh? Belum Belum, tahu. Tahu tetanya berapa deh? belum Nggak juga. tahu juga kan? Artinya nggak bisa dong dikerjain. Nggak bisa. Kalau dia cuman mengandalkan rumus-rumus hafalan yang udah jadi. Nggak akan bisa orang final X rumusnya. Final cos theta, ya nggak bisa. Final nggak tahu. Gimana dong? Nggak bisa dikerjain? Bisa. Kalau kita pakai rumus utamanya nggak dapat nih, maka biasanya dicari menggunakan informasi yang diketahui soal. Kita punya informasi apa? Puncak. Puncaknya itu terjadi saat Y-nya sama dengan nol. Dari rumus parabola, Y itu apa? Y itu adalah V 0 sin theta dikurangin G delta T. Ketika di puncak, Y-nya nol. Maka V 0 sin theta dikurangin G delta T-nya adalah delta T puncak. Maka dia dapat delta T puncaknya, yaitu V 0 sin theta dibagi G.
Vinol sin theta tidak lain itu adalah vinol Y. Betul deh. 5. G-nya 10. Maka dapat informasi waktu untuk mencapai ke puncak. Terus kita punya informasi apa lagi? X puncak. Berarti didapat dari delta X. Delta X itu kan rumus cuma satu. Final cos theta delta T. Berarti ketika di kondisi puncak, delta X-nya, delta X puncak. Finalnya dikali cos theta dikali delta T-nya, delta T puncak. Delta X puncak itu artinya X puncak dikurangin X mula-mula. Oke. X puncaknya 10. X mula-mulanya 0. Finalnya nggak tahu. Cos theta juga nggak tahu. Delta T puncaknya tengah. Dapat dari yang ini. Maka dapat dong final cos theta-nya adalah 20. Final cos theta tidak lain final X. Jadi kita mendapatkan final X dari informasi yang diketahui soal. Paham deh ya? Ngerti nggak? Ngerti Kak. Berarti Jadi kalau kita hafalin rumus jadinya, dia pasti nggak bakal bisa ngejadiin ini. Kenapa? Karena kalau dia terpaku pada rumus, nggak bisa. Rumus final X kan final cos theta. Finalnya nggak ada, theta-nya nggak ada, ya nggak bisa dong. Tapi kalau kita putar-putar dari informasi yang diketahui, kita dapet deh. Paham? Ngerti? ngerti Kak. Oke, yang B minta apa? B minta sudut. Sudut kemiringan. Theta. Emang kita punya rumus untuk mencari theta di parabola? Nggak punya, deh. Kita itu Enggak. hanya punya rumus untuk mencari Vx, Vy, delta X, delta Y. Bener nggak? Terus gimana dong? Berarti buat mencari theta, rumusnya kita cari sendiri. Dari mana? Dari informasi yang kita punya. Kita punya informasi apa yang ada dengan berkaitan sama theta? Kita punya informasi sinus sin theta. Si nol sin theta itu nilainya adalah 5. Tapi kan finalnya nggak tahu. Tetanya nggak tahu. Berarti ada dua variabel. Berarti kita butuh Mm-mm. variabel lain. Butuh persamaan lain. Yaitu yang ini. Kita juga tahu final cos theta nilainya Entah. 20. Supaya bisa hilang finalnya kita bagi aja. Bagi maka final Oh, hilang kan. bener-bener. Jadinya tangen. Tan, Tangen tan theta tetanya 1/4. 1/4. Tetanya cari pakai kalkulator. Dapatnya berapa tuh? Dapatnya berapa? Pakai kalkulator. Dapatnya berapa? 0,38. Acuh ah. Acuh yang benar pakai kalkulator. Dia ada kalkulator nggak? Ada Kak. Hitung. Ini belum belum air sih ternyata. Jadi berapa? Berapa dapatnya? Berapa dek? 0,004 bukan Kak ya? 0, 0,04. acuh ah. Shift, Kan shift tan. Kan tuh tan inverse. Shift tan. Kan udah saya ajarin nggak sih waktu itu pakai kalkulator? Dapat berapa tan? Dapat berapa? Dapatnya berapa? Dea? Berapa? Halo Dea, udah dihitung belum? Dapat berapa? bentar ya, aku nggak mau ya kalkulatornya. Wait. Alah, bisa. Tan inverse 0,25. Berapa? shift tan Shift tan 0,25. 0,25. Hmm. 14,036. Nah, ya itu.
derajat. Oke. Yang C terakhir. C minta apa? Koordinat titik puncak. Yang namanya koordinat itu apa berarti? X dan Y kan? Koordinat puncak. Berarti dia minta X puncaknya berapa, Y puncaknya berapa. X puncak udah kita dapat dari grafik, yaitu Kalau X puncak 10. itu 10, Tinggal cari Y puncak. Tadi rumus delta Y ada tiga kan? Mana yang ada delta Y-nya? Rumus berapa? Satu, dua, tiga. yang delta Y yang ada rumus um, Sumbu Y, lihat sumbu Y. Yang hmm, biru, merah, atau yang hijau. Yang ada delta Y-nya yang mana? yang tiga hijau. Tiga bisa, dua bisa. Ya nggak sih? Ya, dua juga bisa. Nanti bisa cari pakai yang kedua atau yang ketiga. Misalkan saya pakai yang ketiga deh. Oke. Apa punya VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G delta Y. Pada kondisi puncak, delta Y-nya 0. V0 sin theta kan tidak lain adalah V0 Y. Betul? 5. Oke, kuadrat. G-nya 2 ke 10. Delta Y-nya delta Y puncak. Maka didapatlah delta Y puncak. 25 dibagi 20. 1,25. Ini delta Y loh, dia bilang Y. Y sama aja Y puncak. Dikurangin Y0. 1,25. Karena kebetulan Y0-nya 0, maka Y puncaknya itu adalah 1,25 meter. Paham, paham? Paham, Berarti, Pak. jadi nggak perlu ya kalian hafalin rumus Rumusnya. puncak, rumus terjauh. Cukup tiga rumus tadi aja. Tiga rumus untuk sumbu X dan tiga rumus sumbu Y. Bahkan tiga rumus itu pun kita pakai terus loh. Dari mulai pertamanya nggak sih? Terus, Benar. oke, oke. Segini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Pertemuan selanjutnya, ada beberapa materi di kinematika yang belum kita bahas. Setelah kita bahas dulu, baru kita belajar dinamika. Oke, Oke, mari Kak. semuanya. Thank you, Kak. Yo.